Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam video tutorial selanjutnya di Ajarpedia. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah turunan dari subnetting yang disebut sebagai VLSM, Variable Length Subnet Masking. Jadi seperti namanya variabel. Jadi panjang subnet itu bisa bervariasi. Jadi tidak misalnya kita selalu menggunakan /26, tidak selalu kita menggunakan /27 dan seterusnya. Jadi kita akan menggunakan subnet yang lebih bervariasi. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan jumlah user yang ada di dalam sebuah network. Nah, di sini tutorial ini akan terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, kita akan bicara tentang bagaimana perhitungan VLSM itu dilakukan. Jadi kita akan menggunakan sebuah contoh soal, kemudian bagaimana VLSM ini dihitung, kalkulasinya seperti apa. Yang kedua, kita akan mencoba mengkonfigurasi VLSM setelah konfigurasi addressing itu lengkap. Nah, baik, saya sudah mengambil sebuah contoh soal ini dari Cisco NetAcad modul 10.9.3 tentang VLSM design. Di sini kita dapatkan sebuah soal, ini semua soalnya sudah saya copy. Jadi ini instruksinya. Kita awalnya dihadapkan pada sebuah addressing table yang masih kosong. Kemudian subnet table-nya di sini juga masih kosong. Kita hanya diberikan sebuah address 10.11.480/24. 10.11.480/24, di mana di sini bahwa switch 1, switch 2, switch 3, switch 4 itu membutuhkan masing-masing host seperti ini. Nah, kemudian kita diminta untuk melengkapi melengkapi subnet table dan juga melengkapi addressing table. Kalau kita lihat di sini, kita punya host paling besar itu 60. Host paling besar 60, host terbesar kedua itu 30, host terbesar ketiga itu 14, dan host yang paling kecil itu 6. Sehingga kita akan tuliskan host yang pertama, itu di sini 60, kemudian dilanjutkan dengan 30, dilanjutkan dengan 14, dan yang terakhir dilanjutkan dengan 6. Kalau kita lihat di topologi, di situ ada dua device, dua buah router yang kemudian saling point to point. Nah, point to point itu artinya kita butuh dua buah IP yang kemudian digunakan di network tersebut. IP satu di router A, IP satunya lagi di router yang B. Nah, ini adalah dua address. Ini dua address. Satu address di sini, satu address di sini. Sehingga kita butuh network yang terakhir itu dua address. Nah, sehingga kita akan punya 5 network di sini. Ini yang terkadang sering terlupa dalam perhitungan. Baru kita kasih deskripsi bahwa ini punyanya SW4, kemudian ini miliknya SW2, 30, 14 itu SW1, kemudian yang terakhir adalah SW3. Yang ini kita sebut saja point to point. Sekarang kita punya network 10.11.48.0/24. Nah, itu yang akan kita gunakan sebagai dasar. 10.11.48.0. Nah, network ini merupakan dasar. Kita punya bekal /24. Seperti ini. Ini nilainya 2 pangkat N. Nilainya 2 pangkat N. Jadi, ini yang kemudian nanti kita akan jadikan patokan dalam perhitungan subnetting. Jadi 256, 128, 64, dan seterusnya itu adalah jumlah IP yang ada di dalam sebuah network. Tapi yang perlu kita ingat adalah ada IP yang paling depan dan IP yang paling belakang yang tidak boleh diberikan ke host. Yang depan itu namanya network, yang di belakang itu namanya broadcast. Nah, yang usable atau yang boleh dikasih ke host itu yang di tengah-tengahnya.
Sehingga nilai ini masih harus dikurangi 2 untuk menentukan usable IP. Jadi kita punya 254, 126, 62, 30, 16, 8, 4, 2, dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian kita gunakan sebagai patokan untuk pemberian jumlah IP tadi. Di 256 ini kita punya /24. Kemudian di sini kita punya /25. Lanjut /26, /27, /28, /29, dan /30. Sedangkan untuk 2 dan 1 ini kita tidak gunakan. Ini kita tidak gunakan. Jadi kita cuma akan melakukan perhitungan sampai dengan /30. Nah, di sini kita perlu sesuaikan. Ketika kita butuh jumlah host sebanyak 60, berapa IP yang kemudian, berapa network yang kemudian paling sesuai, sehingga jumlah IP yang tersedia itu cukup, tapi tidak terlalu banyak yang terbuang, tidak terlalu banyak yang nganggur. Kalau kita lihat yang paling dekat dengan 60 itu adalah 64. Sehingga kita bisa gunakan di sini /26. Atau dengan kata lain, kita bisa gunakan 10.11.48.0/26. First usable-nya 10.11.48, networknya titik 0, berarti first usable-nya tinggal ditambahkan 1. Broadcast-nya kita punya 64 IP dimulai dari 0. Berarti di sini isinya 10.11.48.63. Karena ada 64, 63. Dari 0 sampai 63 itu ada 64 IP address. Network selanjutnya kita teruskan setelah broadcast address. Jadi broadcast plus 1. Di sini 10.11.48.64. Slash berapa yang paling sesuai dengan 30 host? Kalau kita lihat di sini, yang paling cocok adalah /27. Sehingga kita akan gunakan /27. First usable-nya 10.11.48, setelah 64, 65. Broadcast-nya adalah sebanyak 32 IP dari 64. 10.11.48.95. Kemudian kita sudah lengkapi subnet table-nya, mulai dari switch 1, switch 2, switch 3, dan switch 4.
Sekarang kita kemudian tinggal memindahkan dari subnet table ini ke addressing table sesuai dengan ketentuan di soal. Jadi di sini setelah kita bagi, yang pertama subnet yang terbesar, subnet kedua terbesar, dan seterusnya sampai subnet yang terkecil yang isinya hanya 2 host tadi. Selanjutnya kita perlu melakukan assignment kepada seluruh network yang ada berdasarkan addressing same yang sudah ada di soal ini. Nah, di sini kalau kita lihat yang pertama, remote site 1 first usable IP, remote site 1 akan menggunakan first usable IP di LAN dan WAN, di 2 LAN dan WAN. Nah, di sini kalau kita lihat remote site 1 itu ada di sini. Nah, ini remote site 1. Ada 2 LAN, yang satu terkoneksi ke switch 1. Ini di sini ada SW1 dan SW2, switch 2. Berarti nanti remote site 1 akan menggunakan 2 network. 2 network, yang pertama switch 1, switch 2, plus 1 network yang mengarah ke remote site 2. Ini yang kemudian disebut sebagai WAN-nya. Kemudian yang kedua, remote site 2 ini juga akan menggunakan 2 address. Yang pertama yang mengarah ke switch 3, yang kedua mengarah ke switch 4. Plus 1 yang mengarah ke WAN remote site 1. Nah, kemudian di sini ada second usable itu untuk switch, berarti nanti switch 1, 2, 3, 4 itu akan menggunakan second usable. Dan last usable itu akan dipakai sama host. Last usable itu akan dipakai sama host. Oke, sekarang kita coba masukkan dulu. Yang pertama adalah remote site 1. Remote site 1. Nah, remote site 1 itu akan menggunakan switch 1 dan switch 2. Selanjutnya kita akan coba masukkan dari subnet table ini ke addressing table. Kita mulai dari remote site 1. Remote site 1 ada 3 interface, G00, G01, dan switch 00. Kita bisa kasih keterangan, misalnya G00 itu masuknya kemana, G01 itu masuknya kemana, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di topologi ini, G00 itu yang masuk ke switch 1. Ini G00. Kemudian G01 itu yang masuk ke switch 2. Nah, berarti G00 itu switch 1. Kemudian G01 switch 2. Di remote site 2, ini G00 itu yang masuk ke switch 3. G01 itu yang masuk ke switch 4. G00 itu masuk ke switch 3. Kemudian G01 itu yang masuk ke switch 4. Nah, ini akan memudahkan kita untuk nanti menentukan IP address yang masuk. G00 switch 1, G00 switch 2, dan switch 00 kalau berdasarkan soal di sini semuanya akan menggunakan first usable IP, baik untuk LAN-nya ataupun untuk WAN-nya. Nah, tinggal kita sesuaikan aja. Switch 1, networknya switch 1 itu ada di sini. Ini networknya switch 1. Sehingga first usable IP yang akan kita gunakan untuk G00 itu adalah ini. Nah, di sini sudah ada first usable. Ini kita kopikan, taruh di IP address. Selanjutnya adalah subnet mask. Nah, subnet masknya di sini kalau kita lihat dia menggunakan /28. /28 maka kita gunakan subnet 255, 255, 255, 240. Oke. G00 selesai, sekarang kita masuk G01. G01 terkoneksi ke switch 2, berarti kita akan gunakan networknya switch 2. Sama first usable IP, ini akan kita pakai. Kemudian untuk subnetnya kita akan gunakan 255, 255, 255, 224.
Nah, dia menggunakan /27. Selanjutnya untuk yang one ini one, maka kita akan gunakan first usable IP-nya. One ini. Ini kita ganti aja namanya jadi one. Kita akan gunakan 10, 11, 48, 121 dengan network 255, 255, 255, 252 karena dia menggunakan /30. Untuk remote site 1 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke remote site 2. Remote site 2 di sini ada 3 juga. Yang pertama mengarah ke switch 3, yang kedua mengarah switch 4, dan yang ketiga one yang mengarah ke remote site 1. Kita buat dulu yang switch 3. Switch 3 menggunakan first usable IP. Berarti IP yang ini kita akan copy. Di sini dia menggunakan /29. Berarti subnet yang akan kita gunakan 255, 255, 255, 248. Kemudian di sini ada switch 4. Switch 4. Switch 4 di sini sama. Kita akan gunakan first usable address-nya. First usable address. Kemudian di sini dia menggunakan /26. Berarti subnet yang kita gunakan 255, 255, 255, 224. Yang terakhir remote site 2. Nah, remote site 2 di sini ada yang berbeda, bahwa untuk di remote site 2 di one-nya itu menggunakan last usable address. Last usable address itu adalah broadcast dikurangi 1. Jadi last usable itu broadcast dikurangi 1. Sehingga kalau broadcast-nya di sini 123, maka last usable-nya itu adalah 122. Kemudian dia menggunakan subnet yang sama dengan one yang ada di remote site 1. Oke. Di sini sudah jadi untuk IP remote site. Sekarang di sini ada switch 1, 2, 3, 4. Nah, di sini switch itu menggunakan second usable. Second usable. Berarti dari first usable ini tinggal ditambahkan 1. Ini bisa kita copy. Ini switch 1, switch 2, taruh di tempat yang sama, switch 1, switch 2. Begitu juga switch 3, switch 4. Kita taruh di tempat yang sama untuk switch 3, switch 4. Kemudian kita tinggal tambahkan 1, 1. 97 tambah 1, 98. Kemudian untuk subnet, itu sama persis dengan yang ada di router. Di remote 1 dan remote 2. Switch 1 dan switch 2. Kemudian di sini ada yang namanya gateway. Nah, gateway itu adalah IP yang kemudian digunakan untuk keluar dari network tersebut. Gateway misalnya di sini, switch 1 untuk keluar dia harus lewat G00-nya router 1. G00-nya router 1 IP-nya 97. Maka ini akan kita jadikan gateway. Begitu pula untuk yang switch 2. Selanjutnya kita masuk ke host. Di sini ada user 1, 2, 3, 4.
User 1 masuk switch 1, user 2 masuk switch 2, user 3 masuk switch 3, user 4 masuk switch 4. User menggunakan last usable. Nah, sama seperti yang tadi one. Last usable itu adalah broadcast dikurangi 1. Jadi kita copy aja broadcastnya switch 1, 2, 3, 4. Nah, broadcast switch 1 taruh di switch 1, user 1. User 4. Tinggal dikurangin 1. 110 94 118 62. Untuk subnet dan gateway ini akan sama persis dengan konfigurasi yang ada di switch karena dia masih satu jalur network. Sehingga ini tinggal kita copy. Kemudian kita letakkan di sini. Lengkap addressing table kita. Tinggal kemudian dikonfigurasi di paket tracernya. Baik, demikian tutorial singkat penjelasan tentang VLSM. Semoga bisa dipahami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.